masih ada di sini? Ya, kadang badan di sini pikiran ke rumah. Suamiku udah pulang nggak? Udah makan nggak? Anakku di mana? Seperti itu. Jadi pastikan di rumah Tuhan. Kita akan menikmati satu ayat firman Tuhan, sudah dibahas kemarin, tapi ini pemahaman yang lebih dalam lagi. Jadi perlu kita perhatikan betul betapa dalamnya kata-kata firman Tuhan itu. 1 Korintus pasal 14 ayat 4. 1 Korintus pasal 14 ayat 4, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata tetapi siapa yang berbuat ia membangun jemaat. ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Saudara, ini satu kalimat dari Rasul Paulus tentang istimewanya berkata-kata. Berkata-kata. Kata-kata adalah satu alat komunikasi. Kalau satu rumah kita tidak bisa berkata-kata dengan baik, maka akan menjadi tidak baik semuanya. Siapa berkata-kata dengan bahasa roh? Saudara, pernah saudara melihat orang mengucapkan mantra? Mantra, tahu mantra? Pernah melihat orang yang kerasukan? Saudara tidak bisa mengerti bahasanya sebab roh yang berbicara. Banyak orang mengatakan bahasa roh dikatakan mesti dimengerti. Oh tidak, namanya roh yang berbicara. Itu bayangkan, roh yang berbicara. Roh itu orang apa? Kan perlu kita tanya sama roh itu, kamu orang apa? Orang Batak, ya bahasa Batak kalau rohnya. Tapi ini sekarang kan roh yang diilhami oleh Roh Kudus. Siapa yang tahu bahasa roh? Tidak ada orang yang tahu. Jadi, tetapi kenapa dikatakan di sini bahasa yang sulit dimengerti orang lain dan terus diperdebatkan oleh banyak orang di seluruh dunia tentang berbahasa roh, bahkan sampai berani mengatakan tidak ada lagi bahasa roh itu dulu. Sekarang tidak diperlukan lagi. Yang penting adalah kita kasih, mengasihi. Untuk apa pintar bahasa roh macam-macam, tapi tidak ada kasihnya dan lain sebagainya. Perlu kita ingat ya, ketika roh datang ke 120 orang murid di kamar loteng, memang mereka berbahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada saat itu kalau bahasa yang diucapkan bahasa orang yang datang itu. Tetapi mereka sendiri tidak tahu kenapa dia bisa berbicara seperti itu, ilham roh. Nah, jadi roh dengan roh kita tidak bisa bilang yang di sana itu bahasa apa, yang di sini bahasa apa. Tapi roh dengan roh berbicara itu tidak perlu kita persoalkan apa maknanya, karena tidak perlu kita tahu sebab roh dengan roh bukan pikiran dengan pikiran, bukan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Sehingga kenapa harus dikatakan oleh Rasul Paulus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, siapa saja, dikatakan dia membangun dirinya sendiri. Membangun diri sendiri. Yang disebut dengan diri sendiri, kalau saudara bertanya, Bapak Gembala itu dirinya bagaimana ya? Apa yang dia mau bangun, cita-cita visinya, dirinya itu apa ya? Bapak Gembala mau membangun keluarganya, semua misalnya melayani Tuhan. Secara diri sendiri, secara pribadi apa?
Dia sedang membangun pelayanan, bagaimana pelayan itu semua jemaat boleh semakin mengasihi Tuhan. Oh, semuanya dia membangun dirinya sendiri, dia lebih sehat lagi. Membangun diri sendiri, dia lebih sabar lagi. Membangun diri sendiri, kalau saudara membangun diri sendiri, oh, saya sedang membangun usaha untuk dirinya. Oh, saya lagi membangun jualan online misalnya, untuk dirinya keuntungannya. Dan macam lagi, kepentingan diri sendiri. Nah, siapa yang berbahasa roh membangun diri sendiri? Apa yang saudara mau bangun? Terus saudara membangun karir, membangun rumah impian. Yang penting tentang diri sendiri, bukan tentang yang lain. Jadi ternyata dalam kita berdoa berbahasa roh yang kita tidak mengerti, Tuhan tahu apa yang saudara mau bangun. Itu sebabnya penting, karena membangun diri saudara sendiri secara pribadi, bukan orang lain. Dan Tuhan lebih tahu apa yang cocok bagi diri kita sendiri-sendiri. Bagi seorang ibu, suaminya si A, apa yang cocok sama dirinya. Karena semua dari lain, setiap ibu yang dia mau bangun, yang dia mau inginkan, gak ada yang sama. Tapi dikatakan orang yang berbahasa roh membangun diri sendiri. Saudara mau membenahi diri saudara menjadi lebih baik, lebih bagus. Ada usaha saudara lebih bagus, pekerjaan lebih bagus. Kan untuk diri saudara sendiri yang saudara bangun itu. Karir saudara bangun, membangun diri sendiri. Saudara kepingin? Baru kemarin ditanya itu, yang amin-amin ini. Harus cepat ditangkap. Karena saudara mau membangun nggak? Saudara mau membangun rumah saudara, rumah tangga saudara. Tetangga bilang, sakinah mawaddah. Benar ya? Mawadah. Nah, itu deh. Jadi artinya membangun diri sendiri seperti itu. Betapa dalamnya arti ternyata membangun diri sendiri, artinya lain-lain. Yang ini apa dia mau kita tidak tahu, tapi Roh Tuhan tahu. Ketika dia berdoa, demikian semua anak-anak kita, dia punya kepribadian sendiri, cita-cita, harapan. Jadi semakin saudara sering berdoa dengan bahasa roh, membangun diri sendiri. Mau bangun rumah tangga, cita-cita. Oh, aku mau tipe nanti calon suamiku begini. Berdoa dalam bahasa roh. Tuhan kirimkan cowok keren bukan sekedar ini, kerjaannya, pribadinya. Amin. Semua. Betapa dalamnya arti membangun diri sendiri. Pikirkan diri sendiri dengan apa? Diri sendiri yang berbahasa roh. Bukan bapak kemarin, diri sendiri. Jadi dikatakan barang siapa, ayo kamu, kira-kira begitu kata Rasul Paulus. Barang siapa dari jemaat Eklesia ini yang berbahasa roh, kalian itu membangun diri kalian sendirinya. Jadi mari anak-anak kita yang harapan cita-citanya masih jauh ke depan, yang belum terlihat, masih kita duga-duga, pastikan mereka suka berdoa dengan bahasa roh, membangun dirinya sendiri, cita-citanya. Amin, benar aja. Jadi nanti jangan ada yang diam. Ya. John Peter punya cita-cita yang mau dibangun. Ada? Nanti berbahasa roh. Bangun diri sendiri. Nah, dikatakan lagi dalam ayat yang keempat ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Nah, ada teman juga, ada orang lain membangun rumah. Saudara pilih membangun rumah saudara sendiri atau membangun rumah orang? Juga, kenapa dikatakan diri sendiri? Kenapa enggak orang lain? Perlu kita perdalam ayat ini. Pikirkan diri sendiri nomor satu sebelum yang lain.
Selamatkan diri sendiri dulu sebelum selamatkan orang lain. Kalau kita di pesawat dikatakan sama pramugari itu, bagi yang bawa bayi, kalau ada apa-apa ya orang tua dulu siap-siap, nanti bayinya. Rupanya lebih penting yang bisa mengerti. Kalau bilang anak-anak dan dirinya, enggak juga kan? Jadi yang mengerti. Bangun diri sendiri dulu. Jangan pikirkan orang lain. Anak muda, pikirkan dulu dirimu sendiri, jangan berpikir yang lain. Amin. Mau maju. Dan kalau kita lihat tetangga begini dibangun, kamu usah pusingkan. Bangun usahamu, amin. Bangun karirmu, bangun masa depanmu. Itu artinya diajar kita lebih dahulu kita ini kuatkan diri. Dan kalau sudah kuat, tolong yang lemah. Bangun diri sendiri. Nah, dia kasih lagi perbandingan. Banyak sekali orang mengejek tentang bahasa roh ini, padahal menguntungkan sendiri-sendiri. Ya, banyak sekali. Yang penting kasih. Kalau gak punya uang, gimana kita ngasih uang orang? Tapi ketika kita berbahasa roh, membangun sendiri, membangun ekonomi kita dulu, ya kan? Baru kita bisa memberi, baru kita bisa mengasihi. Kalau kita nggak bisa mengasihi karena kita nggak ada dalam diri kita sesuatu yang mau kita korbankan tanda kita mengasihi. Jadi bangun diri sendiri. Dan bagaimana caranya? Berdoa dalam bahasa. Dan dia juga membandingkan lagi, saudara, dengan kalimat yang kedua, anak kalimatnya, siapa yang bernubuat tetapi siapa yang bernubuat. Ini juga termasuk berkata-kata ya, berbahasa roh itu berkata-kata enggak? Nah, ada kata-kata yang lain tapi bermakna, bisa dimengerti, disebut dengan bernubuat. Kalau berbahasa roh namanya roh. Coba tunjuk di kamus. Kalau bahasa Inggris, buku. Kalau bahasa roh bilang mata, apa ya bahasa roh? Ada dapat kamus? Dulu ada dapat? Makanya jangan pikirkan. Yang penting ucapkan dari roh. Amin. Terlalu banyak orang komentari, kok begitu sih diulang-ulang? Jangan mau ambil pusing, kita pegang firman Tuhan. Memang bahasa roh tidak ada kamus sampai kapanpun. Mau kamus advance apapun tidak ada. Jadi saudara, bahasa roh. Tapi orang yang bernubuat membangun jemaat. Tapi dikatakan ini membuat satu pilihan. Apa artinya jemaat? Ini dulu membangun jemaat. Apa artinya jemaat? Kalau jemaat itu artinya jamaah. Ya, itu kan memanggil, menyapa jemaat kan? Jamaah. Enggak jemaat. Artinya seperti ini. Jemaat itu artinya sekumpulan orang lebih dari satu. Jemaat, orang banyak. Nah, kalau kita bernubuat membangun jemaat itu terdiri dari apa? Ada yang rajin, amin. Ada yang ramah, amin. Ada yang mau ambil bagian pelayanan, amin. Berarti ada yang tidak mau. Ya seperti itu. Dikatakan ada yang baik, berarti ada yang tidak baik. Tapi semua jemaat. Ada yang tahu berkorban, ada yang setia. Semua jemaat. Ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik, ada yang kurang-kurang. Itulah jemaat. Nah, kalau saudara lihat macam-macamnya itu, macam-macam karakter, mental, pola berpikir, ekonomi, saudara mau lebih memilih membangun jemaat duluan atau membangun diri sendiri? Ya karena itu, makanya dikatakan tetapi itu sebabnya duluan diucapkan barang siapa berbahasa roh, tidak duluan dikatakan barang siapa bernubuat membangun jemaat. Bukan itu perintah pertama. Nomor satu dikatakan barang siapa berbahasa roh. Jadi nomor satu, saudara, bangun dulu diri sendiri. Kalau udah kuat, ya bangunkan yang lain.
Karena kita tidak mampu. Bapak Gembala sendiri sepintar-pintarnya ilmu psikologi, pendekatan sama jemaat, rayuan, kunjungan, doa, bodoh ini gak bisa-bisa sekarang. Sampai sekian lama pelayanan, lebih banyak yang gak berhasil buat diajak datang. Sampai sekarang, saking bodohnya ini. Yang bodoh atau yang sana yang keras kepala gak tahu juga ya. Berbulan, bertahun, padahal saudara kunci berkat di bapak-bapak. Dan umumnya yang jarang datang itu tak lebih baik keluarganya dari yang rajin datang. Ini fakta. Fakta apa fakta? Fakta. Kalau selalu datang sama-sama, lebih diberkati. Sebab apa? Yang rukun kesanalah diperintahkan berkat. Makanya rukun-rukun. Pintar-pintar ibu-ibu menggoda bapak. Iya, cari titik lemahnya supaya dia mau datang. Pak, persiapkan ini semua ya. Makan yang enak. Bapak suka apa? Kasih. Mandi disiapkan, pakai yang terbaik supaya lebih rapi Pak. Berikan kemeja bagi ini, sepatu, kalau kejelasan. Ganteng kali bapak kalau pakai ini ke gereja. Gila nih ke gereja. Artinya apa? Bawa dia, karena kunci berkat di situ kalau sama-sama. Amin. Karena kesanalah Allah memerintahkan berkat itu. Jadi saudara, itu dibuat satu perbandingan. Membangun, berbahasa roh, membangun diri sendiri. Tetapi bernubuat, membangun jemaat. Dan sampai sekarang Bapak Gembala belum berhasil membangun jemaat. Dan berhasil karena memang sulit. Mau bernubuat juga sama jemaat, salah bernubuat nanti ngomong salah pula. Bisa Bapak Gembala bernubuat ke satu jemaat, kau besok dapat promosi, totong enggak pula, habis lah. Ya kan? Enggak berani juga bernubuat ini asal-asal bernubuat. Jadi saudara, intinya adalah saudara harus punya kemauan sering-sering berbahasa, karena membangun diri sendiri, membangun karir, membangun cita-cita apapun. Karena di dalam doa berbahasa roh itu Tuhan mengerti, menyempurnakan apa yang kita ingat. Kita mau keluar, mau bekerja, mau apa, seringkali kita takut, kita gugup. Sebelumnya berdoa dengan berbahasa, nanti Tuhan buka berbagai jalan. Karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Itu sebabnya saudara, ketika murid-murid dikaruniai, dikatakan tunggu di kamar loteng, tunggu di Yerusalem, jangan kemana-mana, tinggal di situ menanti janji Bapa. Apa karunia yang pertama sekali diterima diberikan kepada murid-murid 120 rasul? Apa yang pertama yang mereka kerjakan? Ada kekasih? Ada karunia kasih? Terus tiba-tiba semua yang kumpul itu pada murah hati, berkorban, kasih pada miskin. Karena seringkali orang bilang, yang penting kan kasih. Apakah kasih diberikan? Apakah langsung ada karunia iman? Ada bernubuat? Dan lain sebagainya? Enggak ada. Apa yang pertama keluar dari mulut dia? Bahasa. Karena begitu penting. Itu nomor satu. Sehingga di awal kali dipenuhi Roh Kudus mereka berbahasa roh. Kenapa diberikan berbahasa roh, bukan karunia yang lain atau buah-buah roh? Kasih, sukacita, sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ada lain-lain buah. Kenapa enggak itu, saudara? Kalau saudara dikasih semua karunia dan buah-buah roh, dan Tuhan katakan demikian, ini cuma satu. Saudara, lepaskan karunia iman, berani?
Karunia iman bisa memindahkan gunung katanya. Saudara lepaskan? Karunia melakukan mujizat, saudara lepas. Seperti katakan, semua kecuali satu. Pilih satu dari semua karunia itu, kemampuan. Karunia kesembuhan ilahi, karunia mujizat, karunia berkata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan. Pilih mana yang saudara mau tetap pegang. Kalau dikatakan cuma satu, boleh pilih. Pilih yang mana? Halo, pilih mana? Alasannya? Kalau saudara lepaskan karunia iman, diambil sama Tuhan. Karunia melakukan kesembuhan. Selama ini kalau berdua siapa yang buta? Namanya buta gak bisa ke depan. Dia hanya katakan, dituntun ke depan. Pegang, sembuh. Yang lumpuh siapa? Sembuh. Diambil semua. Kita gak bisa lagi mengerjakan itu, saudara. Tapi kalau itu diambil nggak apa-apa. Karunia iman bisa diambil. Yang diambil karunia iman itu bukan berarti saudara tidak beriman. Karunia iman, saudara yakin ini nanti begini, ini jadi ini. Yakin. Itu karunia iman, bukan soal kepercayaan kepada Tuhan. Itu tetap iman, itu nggak bisa dilepaskan. Saudara, kenapa penting karunia berbahasa roh jangan dilepaskan? Kenapa mesti yang pertama diberikan? Karena ketika kita berbahasa roh itu, kita langsung ambil jalur privasi, privat, jalan pribadi langsung tembus dengan Bapa di sorga. Dan ketika kita berdoa berbahasa roh, kita kan nggak tahu apa isinya. Dia bisa kembalikan karunia iman. Memujizat dengan doa bahasa roh terjadi lagi semua. Karena connect langsung. Karena connect. Jadi semua akan kembali. Kalau saudara punya karunia berbahasa roh, semua yang baik dia berikan. Amin. Semuanya jangan lepaskan karunia berbahasa roh. Bangun diri sendiri. Kalau saudara rajin berbahasa roh, begitu kuat dua saudara, suami yang malas yakinlah. Kalau saudara kuat berbahasa roh, di rumah juga begitu, dia bisa datang. Siapa semua dengan saudara kuat, terlebih membangun diri sendiri, keluarga sendiri, suami sendiri, anak sendiri, pokoknya namanya yang sendiri-sendiri, artinya milik sendiri. Saudara bisa bangun. Memang berbahasa roh bukan keharusan, tetapi kehausan. Amin. Itu kemarin khotbah itu ada rasa haus. Nggak harus, karena pilihan masing-masing. Dan juga berbahasa roh bukan membuktikan kita akan langsung kita dikatakan kalau berbahasa roh kan kita akan gitu. Nggak ada pengaruhnya dengan surga, tidak ada. Pengaruhnya paling penting adalah membangun diri sendiri. Jadi orang katakan imannya kenapa sih harus berbahasa roh? Imannya menjadi tidak selamat kalau nggak berbahasa roh. Kami menjadi orang nggak diberkati ketika kami nggak berbahasa roh. Bukan itu masalahnya. Ini soal membangun. Berbahasa roh juga tetap selamat, karena itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Ini masalahnya dengan membangun diri sendiri. Jadi memang tidak harus mau dapat monggo. Dia katakan kan nggak langsung dikasih gitu. Tuhan katakan mintalah, amin. Carilah, jadi ada usaha, ketuklah. Sampai dikatakan oleh firman Tuhan itu, ya, barang siapa mencari akan mendapat, barang siapa meminta pun akan diberi, barang siapa mengetuk pintu akan dibukakan. Dengan gambaran bapak orang jahat aja kalau anaknya minta apa? Lalu minta apa namanya itu? Anak minta apa? Enggak sesuai ayatnya. Enggak ada ayat minta mobil atau minta yang lain. Sesuai ayat itu minta apa? Minta roti. Yakin? Terus? Dikatakan minta apa? Jadi kalau minta roti, ada yang kasih apa? Yang pertama dikatakan minta ikan.
Jangan dikarang-karang. Minta ikan, yang dikasih apa? Ikan, bukan ular. Karena ikan ini dekat-dekat, kalau di laut lenggok, ikan ini kan macam-macam ya. Ada yang bentuknya kayak ular. Gak taunya anakku nih, ikan pokoknya bentuknya bengkok-bengkok. Ikan belut, tengok ya. Ular kan gitu-gitu, asal dikasih. Ini dia nggak tahu nih anak-anak, namanya anak-anak ini dia makan itu. Kasih ular, nggak ada. Terus yang kedua minta apa? Kalau minta apa? Hello? Apa? Mana ada? Minta apa? Telur. Ini protein yang sangat tinggi dan murah meriah. Di semua warung selalu ada telur. Yang lain, artinya hal-hal yang pokok di rumahnya. Di rumah lauk paling pokok apa? Paling pokok apa? Lauk paling umum apa? Telur sama ikan. Walaupun dagingnya ayam, apa ikan pilihan? Iya apa ya? Kan itu pertanyaan kan? Karena selalu konotasinya lauk itu ikan. Apa ikan pilihan? Padahal ada RW, ada RT, ada camat. Nah itu artinya Tuhan akan berikan apa yang kalian minta. Berbahasa. Orang punya cita-cita harapan, berdoa dalam bahasa roh. Nah manfaat lain kita lihat ya rahasianya ya. Ternyata orang berbahasa roh itu bisa membuat dia lebih sehat. Apa ya? Gimana hubungannya dengan sehat? Tahunya kalau sehat itu kan misalnya rajin olahraga, suplemen cukup, makan seimbang, atau orang pintar yang sekolah-sekolah. Kan begitu katanya. Tapi rupanya ada juga faktor yang lain. Kalau kita miliki kuasa Roh Kudus itu. Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16 dikatakan di sini, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan mementingkan ya, menuruti keinginan daging. Menuruti, tidak akan menuruti keinginan daging. Daging ini akan tempat baiknya daripada Roh Kudus. Jadi artinya waktu kita suka berbahasa roh, ternyata daging kita ini ya, keinginannya bukan yang jahat menjadi yang baik, menjadi sehat. Akan membangun tubuh kita, fisik kita. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging itu adalah tubuh, ini adalah baik Roh Kudus. Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita, memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi dalam ayat ini bisa tersirat tidak mementingkan keinginan daging. Artinya kita menjaga daging sedemikian rupa, tidak mengikuti semua kemauannya. Berarti membangun kesehatan kita. Kalau kita suka berbahasa roh. Yang kedua juga bisa berarti membuat kita menjadi makin bijaksana. Otak kita, cara berpikir kita. 1 Korintus 14 ayat 15 dikatakan, aku juga berdoa. Coba dibuka itu 1 Korintus 14 ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Akal budi itu di otak. Akal budi, otak, cara berpikir kita, cara mengolah di otak kita juga akan dibangun
Sebab apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus kita. Demikian juga akan membangun emosi kita, perasaan kita. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh Kudus adalah hidup dan damai sejahtera. Itu Kitab Roma pasal 8 dan 6. Itu artinya akan membuat diri kita selalu dalam keadaan damai sejahtera. Pekerjaan dalam Roh Kudus. Bahkan juga dikatakan orang yang berbahasa roh itu juga bisa membangun iman. Yudas 1 ayat 20, ayat yang terakhir. Yudas pasal 1 ayat 20. Iman kita juga ternyata dibangun. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Membangun iman yang paling suci. Kita makin yakin sama Tuhan karena doa kita dalam bahasa roh itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Amin. Kita akan lebih segar, lebih sehat, lebih hati-hati dalam berpikir, bertindak. Jadi mari kita semua membangun diri kita masing-masing. Bukan keluarga sendiri, diri sendiri, cita-cita sendiri, dengan berbahasa. Kita ambil tempat kita untuk sendiri. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, bukan orang lain. Membangun ekonomi diri sendiri, membangun cita-cita diri sendiri, Allah yang suka dia. Bukan membangun yang lain dulu. Kuatkan dulu diri sendiri. Ternyata berbahasa roh menyatakan kasih Tuhan sama kita. Kita bisa tembus langsung kepada Bapa di surga. Berbicara tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan. Sebab tidak ada kamus bahasa roh. Berbicara saja tanpa mengerti artinya, biarlah hanya roh kita yang berbicara kepada Tuhan melalui Roh Kudus.